Sudah. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Ya. Pembahasan kita pada kesempatan kali ini tentang sifatul huruf. Ini yang akan kita bahas ini masih muqaddimah ya. Masih pendahuluan. Apa yang dimaksud dengan sifat? Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama dan kita pelajari ya, sifatul huruf dan makharijul huruf dan sifatul huruf. Dengannya seorang yang baca Al-Qur'an dapat mengucapkan setiap hurufnya dengan fasih, dengan tajwid. Jadi kita untuk menekuni pengucapan atau menguasai pengucapan huruf, tajwidul huruf, itu tidak cukup hanya dengan mempelajari makhrajnya saja. Nah, ini penting ini. Ya. Jadi untuk mendapatkan fasahah tajwidul huruf, itu tidak cukup kita hanya mengenali tempat keluarnya huruf saja. Tetapi selain mengenali makharijul huruf, kita juga harus menekuni sifatul huruf atau memahami sifatul huruf. Kalau makhraj itu adalah tempat keluarnya huruf, maka sifat itu adalah cara bagaimana huruf itu keluar dari makhrajnya. Saya ulangi sekali lagi. Kalau makhraj itu adalah tempat keluarnya huruf, maka sifat itu adalah cara keluarnya huruf tersebut dari makhrajnya. Nah, sifat itu sendiri, kata sifat itu sudah menjadi serapan dalam bahasa Indonesia. Sifat menurut bahasa ada dua. Ya. Sifat itu adalah sesuatu yang melekat pada sesuatu. Ya. Biasanya sifat ini melekat pada benda atau pada siapa? Kita, gitu ya. Kita memiliki sifat tidak? Kriteria. Ya, sifat itu apa? Kriteria, ciri. Itu kalau menurut bahasa. Nah, sifat itu kalau menurut bahasa ada dua. Sifat hissiyah dan sifat ma'nawiyah. Ciri suatu benda atau ciri seseorang itu mengandung makna. Dan ciri atau sifat ini kan ada dua. Ada yang tampak dan ada yang tidak tampak. Yang tampak contohnya seperti apa? Tinggi, pendek, apalagi putih, ya, hitam putih, atau ada yang berwarna, warna kulitnya gitu ya, kurus dan gemuk gitu ya. Ini fisik, ciri fisik, ya, sifat secara zahir ya. Namun ada juga sifat yang tidak tampak atau ma'nawi. Seperti apa contohnya? Seperti sifat ilmu, sifat adab, lembut, ya, sifat dermawan, sifat apa lagi? Kecerdasan, malu dan lain sebagainya. Itu kan tidak terlihat tampaknya dari penampilan. Tidak terlihat dari luarnya. Orang yang berilmu enggak mesti kepalanya botak gitu ya. Barangkali mungkin rontok rambutnya. Iya. Tidak semua orang yang botak itu tandanya orang cerdas gitu ya. Wah, ini barangkali karena rontok rambutnya. Atau orang yang lembut ya, perangainya. Itu enggak
bisa hanya dilihat dari face wajahnya. Nah, ini tipe-tipe orang lembut ini. Namanya hidungnya mancung ke dalam, mancung keluar ya. Atau ya tampang-tampang kita ini biasanya kan lembut-lembut, belum tentu. Ya, senggol sedikit bisa. Di sini ada enggak yang kesenggol dikit langsung? Enggak ada insyaallah ya. Ada sifat apa lagi yang tidak tampak? Sombong ya. Tidak terlihat dari umumnya orangnya yang ternyata orangnya yang tinggi besar. Tinggi besar gitu ya. Atau mungkin orangnya yang kulitnya hitam gitu ya. Tampangnya mungkin kayak preman, tapi hatinya Hello Kitty gitu ya. Mudah tersentuh gitu. Karena hal semacam ini tidak bisa ya dilihat dari penampilan semata. Yaitu termasuk dalam kategori sifat ma'nawiyah. Jadi sifat ada dua, ada ciri yang tampak, ada yang tidak terlihat gitu ya. Ada yang tampak bisa dilihat, bisa diraba, bisa dicerna gitu ya. Bisa ketahui secara kasat mata, tapi ada juga yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Ya, tidak dengan mata kepala, tapi mata kaki atau mata hati. Ya, jadi dia akan tampak sifat tersebut ketika sudah muamalah, sudah berinteraksi. Ini orangnya kasar, ini orangnya lembut, ini tidak bisa. Kalau umpamanya hanya sekadar dilihat dari penampilannya saja. Nah, itu menurut bahasa. Namun istilah sifat itu adalah kaifiyah. Cara. Kaifiyatun aridatun lil harfi inda huduthihi fil makhraj. Jadi cara yang muncul di dalam pengucapan huruf. Atau tadi cara bagaimana huruf itu keluar dari makhrajnya. Itulah yang dimaksud dengan sifat. Ya. Baik, jemaah sekalian dirahmati oleh Allah. Sebenarnya apa faedah yang kita dapatkan kalau kita mempelajari sifat ini? Sifatul huruf ya. Jadi sifat di sini bukan laqab, yang perlu dicatat juga bahwa sifat itu bukan laqab secara bahasa, julukan secara bahasa. Karena nanti ada istilah selain sifatul huruf ada alqabul huruf. Ada sifatul huruf, ada alqabul huruf. Ya, sifat ini berbeda dengan laqab. Ya, julukan huruf. Contohnya ada huruf syajariyah. Huruf yang keluar dari tengah lidah. Itu disebut dengan huruf syajariyah. Atau huruf syafawiyah. Apa artinya syafawiyah? Huruf bibir. Ini sifatul huruf ini tidak ada kaitannya dengan laqab, alqabul huruf, julukan huruf. Paham ya? Jadi sifat ini lebih kepada cara bagaimana huruf itu diucapkan. Cara huruf itu keluar dari makhrajnya. Itulah yang dimaksud dengan sifat. Contohnya seperti apa? Jahr, hams, syiddah, qalqalah, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita belajar ini semua, maka ada faedahnya. Ya. Jadi kita mempelajari sifatul huruf, mengenali, memahami sifatul huruf ini, itu ada faedahnya. Yang pertama jemaah, kalau kita mempelajari sifatul huruf ini, kita dapat membedakan antara huruf-huruf yang mirip. Ya, saya tidak katakan sama, mirip. Mirip itu tidak mesti sama ya. Jadi akan ada huruf-huruf yang mirip di dalam pengucapannya. Dengan cara apa kita membedakannya? Bagaimana cara membedakan huruf yang mirip? Mirip itu entah karena sama makhrajnya atau berdekatan makhrajnya. Makanya dengan bedakan antara sin dan shad.
Ya. Anda bisa membedakan antara sin dan shad dari makhrajnya? Tidak bisa. Kenapa? Karena sin dan shad sama makhrajnya. Sin dan shad keluar dari makhraj yang sama. Coba sa. So. Sa. So. Beda. Makhrajnya beda. Sama. Tempat keluarnya sama dari ujung lidah. Ya, tadi yang ikut di Al-Mu'minun ya. Sin dan shad makhrajnya dari mana? Ujung lidah. Ya, di sini juga kita pelajari ya. Pekan yang lalu ada huruf shafir namanya. Sin dan shad. Ya. Kalau sin dari ujung lidah, shad dari bibir, betul? Betul tapi geleng-geleng. Salah ya? Ya. Yang benar sama-sama dari ujung lidah. Ya, kalau kita ucapkan sa dan so. Ya. Ada suara so dalam bahasa kita. Ada enggak? So. Soto. Oh, itu so. Soleh bahasa Arab. Salawat bahasa Arab. Ayo, so ada enggak? Solo. Ada huruf so? Yang ada so ya, ya. Sa. Ya, ada banyak sa ya. Salat. Salat jadi apa? Salat. Nah, ini hati-hati kalau akhirnya D jadi salat buah. Ingatnya salat ini. Sudah salat. Salah. Solah. Solah apa salah? Salah. Salah. Baik. Nah ini huruf yang sama makhrajnya namun berbeda pengucapannya. Dengan cara apa kita membedakannya? Dari mana kita tahu perbedaannya? Dari sifat hurufnya. Dari apa jemaah? Sifat hurufnya. Jadi kalau kita tahu sifatnya, kita dapat membedakan antara huruf-huruf yang mirip tadi. Ya. Huruf yang mirip disebabkan karena kesamaan makhraj atau kedekatan makhraj. Huruf lain coba. Huruf lain. Zal dan dha. Tha dan zal. Ini huruf yang mirip disebabkan karena kesamaan makhraj. Bedakan cara pengucapannya. Za. Tha. Ya kan? Makhrajnya sama. Yang satu zal ya. Dal yang ada titiknya itu zal. Itu pengucapannya bagaimana? Tertahan udaranya. Jadi kita kan tidak ada udara yang mengalir. Kenapa? Karena tertahan. Ya. Karena dia huruf istilahnya apa? Jahr, huruf jahr. Berbeda dengan tha. Tha itu mengalir udaranya. Ini yang kita kenal dengan sifat hams. Ya kan? Tha. Ya. Bedakan antara tha. Apa bedanya? Yang satu tertahan udaranya, yang satu mengalir udaranya. Mengalir nafasnya. Ya. Ya, beda kan? Ini kalau dilihat makhrajnya sama. Sama-sama dari ujung lidah. Ya. Namun berbeda pengucapannya karena dia memiliki sifat yang berbeda. Taib. Jadi ini faedah yang pertama. Yaitu kita dapat membedakan huruf yang sama makhrajnya atau yang berdekatan makhrajnya. Yang ketiga, dua dulu ya.
tahsinu lafdhil huruf. Faedah yang kedua adalah dengan mempelajari sifatul huruf, ini enggak ada di kitab ya. Jadi dengan harus catat ini. Kita akan mendapatkan pengucapan yang baik dan benar. Ya. Dengan mempelajari sifatul huruf kita akan mendapatkan fasahatul lisan. Kefasihan. Ya. Jadi fasih itu enggak dibuat-buat. Ya. Fasahah, kefasihan itu bukan yang paksakan atau dibuat-buat. Ya. Bukan suara yang dibuat-buat tetapi apa? Ya. Itu dengan mempelajari sifatul huruf itu akan kita dapatkan fasahah itu. Ya, dengan mempelajari sifatul huruf ini kita akan mendapatkan pengucapan yang fasih. Maka terkadang kita yang belum belajar sifatul huruf ini seakan-akan sudah maksimal gitu ya. Tapi kadang ketika dibacakan ke guru masih saja salah. Ya. Iya enggak? Kayaknya kita sudah maksimal itu, sudah fasih gitu ya. Dibanding dengan orang pada umumnya kita itu sudah fasih. Ya. Tapi ketika dibacakan pada guru ternyata masih salah. Fasihnya kita itu bisa karena berlebihan atau terbalik. Ya. Saking fasihnya ain jadi nga. Rabbil ngalamin nga. Ya. Atau saking fasihnya ha menjadi kha. Alhamdulillah. Ya, kha. Ya. Alhamdulillah. Ya, kalau di luar bacaan Al-Qur'an ya bisa ditoleransi gitu ya. Tapi dalam bacaan Al-Quran tidak bisa alhamdulillah atau ar-rahmanir rahim. Him, ha ya. Itu punya sifat yang berbeda. Kalau ha dan kha makhrajnya juga berbeda. Baik, yang ini. Mad ain ya. Atau ha ya. Sifatnya. Atau huruf-huruf tertentu yang seakan-akan kita sudah mengucapkannya dengan fasih. Ternyata kita berlebihan atau malah terbalik sifatnya. Ya. Seperti shad contohnya. Shad ini ya. Iya. Jadi ada yang mengucapkan ya shad itu tidak mengalir. Wo. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi ditahan udaranya. Padahal ini huruf apa? Yang mengalir udaranya, nafasnya. Ihdinas, ada aliran nafasnya. Shad itu. Ya. Sebagian di antara kita terkadang ada yang saya dapati mengucapkan shad itu apa? Dengan menahan suaranya. Ini terbalik sifatnya. Ihdinas siratal alirkan nafas. Ini jadi bukan tambah fasih ya. Kalau terbalik sifatnya atau tertukar ya. Jadi aneh. Ya. Atau huruf lainnya. Jadi pengucapan yang baik itu kalau sesuai dengan sifatnya. Ya. Ini faedah yang kedua. Yang ketiga, ma'rifatu qawiyil hurufi min dha'ifiha. Liyu'lama ma yajuzu an yudghama fi ghairihi wa ma la yajuz. Jadi dengan mempelajari sifatul huruf kita akan tahu kekuatan dan kelemahan huruf. Sehingga dapat ya diketahui bersama mana yang boleh diidghamkan dengan sempurna, mana yang tidak boleh diidghamkan dengan sempurna. Contoh, ada ta ketemu ta dan ta ketemu ta. Ini bagi
orang yang sudah mempelajari sifatul huruf, dia akan tahu bahwa ta itu lebih kuat daripada ta. Lebih kuat mana, ta sama ta? Ta, 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 ya. Lebih kuat ta, ya. Ta, jelas. Ya. Kalau yang bertemu ini adalah ta dengan ta, maka bisa diidghamkan dengan sempurna. Contohnya, fa'amanat ta'ifah. Ya, fa'amanat ta'ifah. Fa'amanat itu kan asalnya fa'amanat, akhirannya ta, kemudian ta'ifah awalannya ta. Ta sukun bertemu dengan ta. Itu kalau diidghamkan, idghamnya kamil, sempurna. Ya. Bisa diidghamkan secara keseluruhan. Huruf ta'nya, artinya melebur, sudah. Tidak kita baca ta'nya. Jadi, bukan fa'amanat to, enggak. Tidak masuk ke ta dulu. Tidak masuk ke ta dulu, langsung ke ta. Coba ucapkan fa'amanat ta'ifah. Masih salah, mohon maaf. Saya bilang salah ya salah, ya. Ya. Jadi bukan fa'amanat, fa'amanat, langsung ke ta. Kenapa? Karena taknya fa'amanat ta'ifah. Bagus. Seperti itu. Idghamnya seperti itu. Sempurna. Coba sekarang ada basalta. Aduh, enggak. Bukan basalto. Basalto, enggak, kebalik. Ini ta sukun yang bertemu dengan ta. Basa, kemudian ta dan ta. Basa, basalt, masuk ke ta dulu. Basalt. Coba basalt, basalt, ta, basalt, ta. Ayo, ya, mumtaz, bagus. Seperti itu pengucapannya, tanpa menghilangkan ta-nya, tanpa menghilangkan sama sekali huruf idghamnya, huruf ta-nya. Ya. Kenapa demikian? Kenapa tidak dibaca basatta biasa saja? Basatta kan idgham. Kenapa tidak diidghamkan demikian basatta, tetapi idghamnya naqis, basalta? Kenapa? Karena ta lebih kuat daripada ta. Nah, kita tidak akan tahu mana huruf kuat, mana huruf lemah kalau kita tidak tahu sifatnya. Ya. Maka dari sini kita dapat membedakan mana huruf kuat, mana huruf lemah, sehingga pantas kalau umpamanya fa'amanat ta'ifah langsung ke ta, kalau basalta ke ta dulu baru ke ta. Pengucapannya ya. Bisa difahami jemaah? Ya, inilah faedah kalau kita nanti tahu sifatul huruf. Baik. Ini faedah. Berikutnya, sebelum kita masuk ke kitab ini, bentar ya. Sabar dulu. Jadi sifat huruf itu ada banyak. Ya. Setiap satu huruf itu minimal memiliki 4 atau 5 sifat. Kalau makhraj kan cuma satu. Kalau makhraj kan setiap huruf hanya ada satu makhraj. Tapi kalau sifat huruf itu memiliki minimal 4 atau 5 sifat. Ya, itu bedanya antara makhraj dengan sifat. Jadi kalau makhraj itu setiap huruf memiliki satu makhraj. Tetapi kalau sifat itu minimal ada berapa? 5. Ya. 5 atau 4. Baik. Nah, sifat ini ibarat
barometer, ukuran. Atau kalau ini timbangan seperti halnya emas. Insya Allah tahu semua emas ya, terutama ummahat. Ya, emas, suaminya emas gitu kan. Emas maksudnya. Emas itu kan ada yang murni, ada yang kurang murni gitu ya. Bahkan ada yang bacaan Al-Quran kita itu ibarat emas. Kalau bacaan Al-Quran kita, ya pengucapan hurufnya itu kita tunaikan, kita berikan setiap hurufnya sifat-sifatnya. Ya, kita berikan sifat-sifatnya sesuai. Itu ibarat emas 24 karat. Jadi sifat ini ibaratnya apa? Karat kalau untuk emas. Ya. Ukuran emas murni sama emas yang tidak murni. Ya. Yang paling murni, az-zahab al-khalis, emas murni itu berapa karat? Oh, 100. Ada. Wah. Ini yang bilang mas-mas ini ya. Jadi 24 karat. Nah, sifat ini ibaratnya seperti apa? Ukuran tadi. Ya. Timbangan. Bacaan Al-Qur'an kita ini sempurna atau tidak? Bacaan Al-Qur'an yang sempurna itu selain pengucapan hurufnya sesuai dengan makhrajnya, sesuai pula sifatnya. Terpenuhi juga apa? Sifat-sifatnya. Nah, orang itu kadang tidak langsung bisa sempurna, ya kan? Walaupun makhrajnya sudah benar, tapi kadang sifatnya belum sempurna. Maka itu ibaratnya emas 18 karat gitu ya. Atau emasnya berapa? 16 karat gitu ya. Ya tidak sampai emas palsu ya. Kalau emas ya, tapi ya kurang dari 24 karat. Nah, ibaratnya seperti itu kalau sifatnya belum ya terpenuhi semuanya. Jadi setiap huruf itu minimal memiliki sifat 5 sifat. Ya. Nah, yang paling banyak itu ada 7. Yang paling banyak itu ada 7 sifat. Ya. Satu-satunya huruf yang sifatnya paling banyak. Huruf apakah itu? Huruf apa? Huruf apa? Ra. Iya betul, ra. Anda bilang ra ya? Iya. Huruf ra itu adalah huruf yang sifatnya paling banyak. Ya. Maka pengucapannya ya terkadang tidak sama seperti R. Ya, dengan mudahnya kita mengucapkan apa? R gitu ya. Baik jamaah. Jadi huruf ra itu sifatnya paling banyak. Nah, sifat itu jumlahnya ada 17. Walaupun para ulama berbeda pendapat ya. Di antara yang mengumpulkan sifatul huruf ada 17 ya, berjumlah 17 itu adalah Imam Ibnul Jazari. Imam As-Sakhawi menyebutkan ada 15. Ya, dan Imam Asy-Syatibi juga menyebutkan 15. Bahkan ada yang menyebutkannya sampai 20 sifat. Bahkan ada yang menyebutkan ya, menambahkan sifatul huruf itu ada 44 sifat beserta dengan laqabnya. Jadi banyak ya sifat gitu ya. Sifat huruf itu banyak. Namun dalam hal ini pendapat jumhur ya menyatakan bahwa ya sifatul huruf itu ada 17. Walaupun di dalam kitab antum nanti yang dibahas hanya 15. Ini masalah jumlah saja khilaf ya. Ya, tapi insya Allah istilahnya sama. Ya. Jadi di kitab yang kita pelajari Tajwid Musawwar ini ya
ini mengikuti pendapatnya Imam As-Sakhawi, di mana jumlah sifatul huruf itu 15. Kenapa? Karena ya, menurut pendapat ini tidak ada sifat yang namanya idlaq dan ismat. Ya, itu tidak masuk ke dalam sifatul huruf. Itu lebih kepada sifat lughawiyah, sarfiyah. Ya, di situ dijelaskan ya, dua sifat idlaq dan ismat itu masuk dalam kategori sifat lughawiyah, sarfiyah. Ya, sifat kebahasaan saja. Ya, adanya dalam ilmu sarf. Adapun pengaruhnya di dalam pengucapan itu tidak begitu signifikan. Makanya tidak dibahas tentang sifat idlaq dan ismat. Nah, sifat ini yang berjumlah 17 atau 15 tadi terbagi menjadi dua. Ada sifat yang asli, ada sifat yang tambahan. Semua sifat ini ya. Jadi sifat itu terbagi menjadi dua, ada sifat asli dan ada sifat tambahan. Artinya sifat asli itu adalah sifat yang selalu melekat pada huruf jamaah. Dalam setiap keadaannya. Jadi sifat yang selalu menyertai huruf itu namanya sifat asli, sifat lazimah. Adapun sifat yang kedua adalah sifat aridah. Dia muncul dalam keadaan tertentu saja. Atau disebut pula dengan sifat tambahan saja. Ya, bukan sifat asli. Karena dia tidak selalu melekat pada huruf. Kemudian yang dibahas di dalam kitab itu ya, yang tadi ada 15, 17 masuk dalam kategori sifat asli. Ya. Adapun di situ nanti ada ghunnah, ini masuk dalam ada tafkhim, tarqiq, ada izhar, idgham, itu masuk dalam sifat aridah atau sifat tambahan. Demikian ya pembahasan kita di muqaddimah sifatul huruf. Insyaallah satu persatu mulai dari sifat jahr, hamz akan kita pelajari di pertemuan yang akan datang biiznillah. Semoga pembahasan ini menambah wawasan pengetahuan kita dan semakin memudahkan kita ya, bukan justru menyulitkan bacaan Al-Qur'an kita. Jadi dengan ilmu ini ya kita akan semakin mudah ya melafazkan kalamullah, membaca kalamullah, mengucapkan huruf-hurufnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.